sih mama ini? Sibuk kali pun. Aku lagi main game loh ini. Ya ampun kan? Mia. Jadi kalau lo aku mah habis darahku loh. Game terus. Tahu nggak hari ini hari apa? Tahu lah mak. Ini kan hari Minggu. Kenapa rupanya? Hari Minggu kan ada ibadah online. Game kasih karunia. Buka dulu YouTube-nya biar ibadah kita. Oh iya ya mak. Tunggu ya mak. Ku buka dulu YouTube-nya ya mak. Mak. Ini dia mak. Ayo, yuk kita ibadah ya nak ya. Ayo kita ibadah hari ini. Iya, ayo mak. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik kita bertemu lagi di sini bersama dengan Kak Gita, ada Kak Lendi dan ada Kak Cahyani di sini. Nah, adik-adik kita mau memasuki ibadah kita pada hari ini. Kakak mengundang adik-adik yang ada di rumah semuanya. Mari siapkan hati. Kita akan mengangkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karuniamu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Adik-adik yang ada di rumah semua dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih kami pergunakan untuk dapat beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan dan akhir kepadamu saja. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dan kami dapat menjadi anak-anak yang tertib dan taat selama ibadah. Ampunilah Tuhan dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, supaya lebih bersemangat lagi, Kakak Gita mengundang adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang masih
santai-santai yang masih mager semuanya bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi lagu Laskar Kristus. Oke adik-adik yang di rumah, let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, semangat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya Laskar Kristus, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memasuki hadirat-Nya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semuanya dengan sikap berdoa. Mari kita angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita angkat lagi lagu pujian ini dengan sikap berdoa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami, menolong kami, agar kami taat dan patuh di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga menolong Ibu Mesrifa yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, agar ibu itu dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan kata-kata yang sederhana yang dapat mudah kami mengerti. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Engkau membantu menolong kami agar kami dapat mendengar dan merespon firman Tuhan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mak. Adalah mau ku bilang sama mama. Ada apa Mia? Ini mak, aku mau cerita tentang cita-citaku. Aku pengen lah mak jadi dokter. Wah, bagus dong cita-citanya jadi dokter. Iya mak, aku pengen menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti kondisi corona saat ini kan mak, banyak sekali orang-orang sakit. Jadi aku pengen jadi dokter yang bisa menyembuhkan mereka. Mia, Mama mau berpesan kepada Mia. Mia harus ingat ya pesan yang Mama sampaikan pada Mia. Jadi apapun cita-cita Mia, mau jadi dokter, mau jadi guru, Mia harus ingat bahwa melalui cita-cita kita harus memuliakan nama Tuhan. Mia ingat apa yang Mama bilang tadi? Iya ma, Mia ingat. Pasti Mia akan melakukannya ma. Terima kasih ya ma atas nasihat mama. Oke Mia. Ya, seperti cerita Mia dan mamanya tadi, bahwa apapun cita-citanya mau jadi saksi Kristus. Seperti firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan. Aku saksi Kristus. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Ya, anak-anak kami yang ada di rumah, ayo buka Alkitabnya. Anak-anak kami yang belum bisa membaca, tolong didampingi orang tuanya ya. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Kita lanjut Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama mulai dari judulnya 2, 3 ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bahas pada pagi hari ini. Tadi tema kita adalah Aku Saksi Kristus.
siapa yang mau jadi saksi Kristus adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah menerima Kristus di dalam hatinya. Itulah yang menjadi saksi Kristus. Ya, kalau kita melihat ya, sejak Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ya ini murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, masih ingat kan siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Adalah Yudas. Dan Yudas itu bunuh diri. Dan Yudas itu diganti dengan Matias. Dan mereka 12 rasul. 12 rasul ini kalau kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 itu, mereka sehati sepikir, mereka berdoa bersama sehingga jumlah mereka pun semakin Tuhan tambah-tambahkan. Kenapa? Karena di hati mereka ada Roh Kudus sehingga mereka berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hidup, tapi para rasul ini tetap memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan hanya Tuhan Yesus itulah satu-satunya juru selamat manusia. Ketika mereka mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, mereka berdoa bersama, mereka bersekutu bersama. Bahkan mereka di antara mereka kalau ada barang mereka, harta mereka, uang mereka, mereka bilang ini milik kita bersama. Kira-kira zaman sekarang ada enggak seperti itu ya adik-adik? Pasti ada, karena sekarang banyak anak-anak Tuhan. Saat itu ada namanya Bapak Barnabas. Ini Bapak Barnabas ini menjual hartanya, menjual tanahnya. Dan ketika dia menjual tanahnya, hasil tanahnya itu dia letakkan, dia serahkan kepada para rasul itu. Supaya apa? Supaya para rasul itu membagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Dan ketika teman-teman yang lain juga punya makanan, punya pakaian, mereka berbagi, mereka bawa kepada para rasul itu. Para rasul itulah yang membagi-bagikan. Siapa yang butuh makanan diberikan, siapa yang butuh pakaian diberikan, siapa yang butuh didoakan, didoakan, siapa yang butuh dilayani, dilayani. Mereka bersukacita karena mereka semakin Tuhan tambahkan jumlah mereka. Yang 12 rasul itu pun kewalahan melayani. Mereka maksimal melayani, tetapi orang yang dilayani ada merasa tidak terlayani. Suatu hari ada pembagian makanan. Mungkin pada saat ini adik-adik di masa COVID ini ya, ada pembagian sembako, pembagian beras di sana. Mungkin pada saat itu terjadi, pada saat itu ketika para rasul melayani orang-orang di sana. Pada saat pembagian itu ada orang janda yang punya anak lebih dari satu. Ketika dia menerima makanan itu, dia sedih hatinya. Bapak ini mendekati dia. Ibu, kenapa hatimu sedih? Padahal kan baru diberikan makanan bagimu. Terus janda itu bilang, iya Pak, hatiku sedih karena yang kuterima ini tidak cukup untuk kebutuhan kami. Karena selain anakku yang kubawa ini, masih ada di rumah anakku 3 orang lagi. Sementara yang kami terima pun sangat sedikit. Pada saat itu bapak itu pun memberitahukan kepada para rasul. Dia bilang, pada saat ini kita punya masalah. Para janda Yunani itu bersungut-sungut karena mereka pun rupanya tidak sesuai apa yang mereka terima daripada apa yang mereka butuhkan. Pada saat itu ke-12 rasul itu
bertanya kepada Tuhan, berdoa, Tuhan kami punya masalah seperti ini. Ada sebagian yang gak bisa kami layani. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Ke-12 rasul itu memilih 7 orang diaken. 7 orang untuk menolong mereka melayani Tuhan yang dinamakan diaken, untuk melayani meja, untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, untuk memperhatikan orang-orang janda yang tidak punya suami. Dan pada saat itu 7 orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang kesaksiannya baik, dan juga orang yang mau rela berkorban. Mereka 7 orang ini didoakan oleh para rasul itu. Dan dari 7 orang itu, saat ini kita mau belajar dari keteladannya, yaitu Filipus. Filipus ini salah satu dari diaken itu. Ketika dia didoakan, ketika dia dipercayakan pelayanan itu, hatinya bersuka cita. Sekalipun sebenarnya dia akan banyak berkorban waktu, berkorban pikiran, bahkan mungkin dia berkorban segalanya. Tapi dia bersuka cita karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam hatinya. Ketika dia dipercayakan diaken, dia tidak merasa minder dengan para rasul itu. Dia bersuka cita karena dia tahu walaupun ada rasul 12, dia hanya diaken, tapi itu semua sama di hadapan Tuhan karena dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia melayani, dia bersuka cita. Dia bukan hanya membagi makanan, bukan hanya dia melihat siapa yang harus diberikan, tapi ketika dia melihat orang sedang berduka, orang sedang sakit, dia berkunjung, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa dan berkunjung, dia tidak lupa mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan kita. Ketika dia memberikan makanan, ketika dia membagi-bagi berkat, dia selalu bilang bahwa ini dari Tuhan Yesus. Dia selalu mempersaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang ini kan kita stay at home ya. Kalau kita tadi melihat Filipus itu, dia adalah saksi Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Saat ini kita Tuhan izinkan di rumah belajar, di rumah ibadah, di rumah bermain, semua di rumah. Kalau kita pun keluar harus pakai masker. Kira-kira mengenakan enggak ya? Pastilah tidak. Hampir 3 bulan kita sudah melaluinya. Kita tidak pernah ke gereja. Tapi ibu mau bertanya, adakah adik-adik beribadah di rumah? Hari ini kita belajar tentang aku saksi Kristus. Kalau Stefanus tadi dia diaken melayani orang-orang miskin. Apa yang menjadi satu pelajaran bagi kita kalau kita adalah saksi Kristus? Yang kita bisa pelajari adalah kita beribadah setiap hari Minggu, itu sudah saksi Kristus. Tetangga kita tidak beribadah, depan kita tidak beribadah, padahal mereka Kristen. Tetapi kita harus beribadah kepada Kristus. Kenapa? Karena kitalah saksi Kristus. Kita harus ajak orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak mau beribadah, ayo adik-adik, mak, pak, ayo ibadah yuk. Kita kan ada ibadah, ayo kita ibadah. Itu saksi Kristus. Ketika kita berdoa mau makan, berdoa mau tidur, berdoa bangun tidur, bahkan berdoa mau ujian, itu pun sudah menjadi saksi Kristus. Kita menyatakan bahwa setiap hidup kita
adalah milik Kristus. Coba lihat adik-adik ini. Ketika kita punya makanan, kita mau berbagi, itu pun kita menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena kita mau berbagi, karena kita mau dia merasakan kasih Tuhan dari kita. Kita mau supaya teman kita itu melihat bahwa kita mengasihi dia. Sekalipun makanan kita terbatas, tapi kita mau berbagi. Ya, sekarang ini kan kita di rumah ya adik-adik ya. Apa sih tugas kita di rumah menjadi saksi Kristus? Ayo coba lihat kakak ini. Dia cuci piring. Dia nyuci baju sendiri. Dia menyapu halaman. Anak-anak sekarang kan susah ya. Tapi kalau menjadi saksi Kristus, kita harus melakukannya oleh karena Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam hatiku, sehingga aku mau cuci piring. Oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam hatiku, aku mau cuci baju sendiri. Supaya apa? Supaya orang melihat, dia kok udah berubah ya? Iya dong, karena aku sudah percaya kepada Kristus, aku saksi Kristus. Jadi orang pun bertanya, di mana dia sekolah minggu? Itu saksi Kristus. Ketika kita mengajak teman-teman beribadah, hari ini kan kita ibadah di rumah ya. Ketika kita mengatakan, Mak, ayo ibadah, itu saksi Kristus. Dek, ayo kita ibadah online ya hari Minggu ya, jam 10. Ada loh dibuat GMI Kasih Karunia, ibadah online. Itu pun saksi Kristus. Karena lewat itu teman-teman kita pun ingin melihat, ingin merasakan apa yang kita rasakan. Ketika teman-teman kita cakap kotor, apa yang adik-adik lakukan? Apakah kita ikut cakap kotor? Dia bilang A, aku juga bilang B. Itu bukan saksi Kristus. Tapi ketika teman kita cakap kotor, kita bilang gak boleh kayak gitu. Kita diam. Kalau kita tidak bisa menahan emosi kita, lebih bagus kita diam. Karena kita adalah saksi Kristus. Karena apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ya, ini firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini, bahwa aku saksi Kristus karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupku. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini boleh dibaca dari Kolose 3 ayat 17. Dari Kolose 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat, lakukanlah itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita naikkan satu pujian. Aku saksinya. Saksinya, aku saksinya, aku saksinya, beritakan pada dunia. Aku saksinya, aku saksinya, aku saksinya selamanya. Aku saksinya, sebab dia hidup untuk selamanya.
saksinya, sebab dia hidup untuk selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, mari masukkan keagungannya. Aku saksinya, aku saksinya, aku saksinya selamanya. Ya, adik-adik kami yang ada di rumah, orang tua kami yang mendampingi adik-adik kami, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat pujian, bahkan lewat firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami Tuhan, sering sekali kami tidak menjadi saksi Kristus. Sekalipun Tuhan, sering sekali mulut bibir kami mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sering sekali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami orang percaya adalah milik-Mu. Di dalam keberadaan kami, di dalam keterbatasan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami. Berkatilah kami Tuhan menurut nama kami masing-masing. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini ya Tuhan. Mulai dari kelas batita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar dan tunas remaja. Sudah hampir 3 bulan Tuhan kami tidak berjumpa. Kami tidak bisa beribadah bersama. Oleh karena situasi yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam semuanya itu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah yang menghiburkan kami. Engkaulah yang menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhanlah yang menolong setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Supaya kami tahu bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang sungguh Tuhan mau Tuhan pakai menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, kuatkanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami sekolah minggu Gemi Kasih Karunia. Jikalau kami melakukan ibadah online setiap hari Minggu jam 10 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap anak-anak kami Tuhan memiliki kerinduan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Supaya setiap orang tua kami juga Tuhan boleh mendukung dan mendorong mereka ya Tuhan. Sehingga ketika kami pun Tuhan stay at home di rumah, tidak bisa ke gereja, tetapi kami boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh situasi apapun. Sekalipun Tuhan di masa sulit yang kami alami pada saat ini, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang kami yakini bahwa kasih setia Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah kami terus Tuhan bersukacita dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah boleh kami lakukan, baik itu pujian, baik itu panggung mereka, baik firman Tuhan, itu boleh menggugah hati kami masing-masing, supaya kami menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh mau melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan kami. Apapun cita-cita kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, biarlah kami perbuat di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan pemilik hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga
anak-anak kami saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi kondisi mereka Bapa, tetapi kami berdoa Tuhan, supaya Tuhanlah yang menguatkan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jikalau ada mereka kekurangan kebutuhan, Tuhan yang mencukupkan. Jikalau ada di antara mereka yang ketakutan oleh karena situasi ini, Tuhan yang menghiburkan. Kami berdoa Tuhan, supaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu ada pada tiap-tiap keluarga anak-anak kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Medan ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah yang daripada Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberkati, supaya Tuhanlah yang menolong. Bahkan kami sebagai masyarakat Tuhan, supaya kami Tuhan taat kepada pemerintah, mengikuti protokol pemerintah ya Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saksi-Mu untuk boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapak, jikalau ada hal yang tidak berkenan sepanjang kami melayani Tuhan di pagi hari ini, biarlah Tuhan yang mengampuni kami dan menguduskan kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, kami bersyukur untuk anak-anak kami, dan kami sangat mengharapkan supaya Bapak Ibu juga boleh mengajak anak-anak yang lain, supaya kita semua anak-anak sekolah minggu GMI Kasih Karunia, sekalipun kita di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.